Jika memang Bapak Hadi nanti memiliki kinerja yang moncer, yang pasti ya rakyat akan melihatnya lah, walaupun beliau ini bukan kader parpol, bukan ketua umum parpol, yang pasti ya rakyat akan melirik. Jalan-jalan ke ibu kota baru, tidak lupa membawa baju ganti. Selamat datang Bapak Hadi, menyiapkan jalan untuk Indonesia maju. Bapak Hadi Cahyanto, beliau hari ini dilantik oleh Pak Jokowi menjadi Menteri ATR BPN. Yang menjadi unik, Pak Hadi ini kan bukan ketua umum partai. Beliau juga bukan relawan, tetapi beliau dilantik menjadi menteri. Ya, ini kan suatu pertanyaan. Ya, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Biasanya orang-orang seperti itu dilantik, diberikan posisi itu ya karena memang dibutuhkan untuk membantu Pak Jokowi, seperti Pak Basuki dan Bu Sri Mulyani. Itu ya memang dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Kalau yang lainnya itu ya kita nggak tahu lah ya, mungkin ya dibutuhkan sih gitu kan, tapi ya nggak tahu juga lah. jadi jadi saya teringat sama masa lalu. Ya, masa lalu itu, histori masa lalu itu kan kita mungkin ya masih ingat lah, orang rame banget itu, di mana ada relawan yang katanya seperti ngambek minta posisi, ada kesan memaksa, kesan lah, bukan memaksa sih, cuman terkesan memaksa. Akhirnya ya nggak dikasih posisi menteri sih, tapi ya di bawahnya dikit. Ya tapi itu juga kan ya posisi yang bagus, seperti itu. Ya berarti itu tadi bisa kita simpulkan sendiri bahwa Bapak Hadi ini memang dibutuhkan sama Pak Jokowi. Terkait apa ya? Beliau ini kan mantan Panglima TNI. Ya katanya sih, menurut Pak Jokowi sendiri, beliau itu memilih Bapak Hadi ini karena dianggap menguasai teoriti ya, seperti itu. Widodo memberikan tugas pertama kepada Hadi untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan penyediaan lahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Hadi mengatakan ia akan berkomitmen untuk merealisasikan target tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada hal-hal yang harus kita sepakati dulu sebelum membahas Bapak Hadi ini. Kita yang pertama harus mensepakati dulu bahwa infrastruktur itu adalah wujud pembangunan yang merata dan berdampak untuk ekonomi suatu daerah. Tanpa itu, suatu daerah tidak akan maju. Kita lihatlah sekitar kita, ya kan? Kita lihat saja sekitar kita. Dan kesepakatan yang kedua, terkait IKN. Proyek IKN ini mungkin ya dianggap belum cukup mendesak. Tapi yang harus kita sepakati adalah IKN ini kan berada di tengah-tengah negara kita, ya kan? Di tengah-tengah antar provinsi itu. Jadi ya ini adalah sebagai bentuk mempermudah konektivitas, ya sama seperti tadi tujuan infrastruktur ini. Nah ini disempurnakan oleh IKN ini, ya kan? Jadinya kalau yang dulu itu saya jadi ingat waktu ada pertemuan sama teman-teman itu yang dari Papua itu ngeluhnya gini, wah enak kamu nggak makan biaya banyak gitu. Kami dari sana harus menyiapkan uang sekian sekian sekian. Saya ya juga ya, lumayan besar juga ya. Nah itu kan cukup apa namanya ya, cukup susah juga, cukup sulit juga gitu kan. Sedangkan banyak keperluan memang di ibu kota, jadi ya membutuhkan uang biaya yang cukup besar. Nah dengan adanya di tengah-tengah itu, nah itu kan konektivitas begitu mudah, ya kan? Jadi keadilan tuh, keadilan antar provinsi, ya, adil. Jadi semuanya
semuanya ya nggak jauh nggak deket lah, di tengah-tengah gitu, seperti itu. Dan kesepakatan yang kedua, ketiga kesepakatan yang ketiga, dengan adanya ibu kota, biasanya di sekitarnya itu akan mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Ya kita contoh aja ibu kota yang sekarang ada di DKI Jakarta. Pasti kita yang di Jabodetabek, nah itu kan pertumbuhannya pesat, maju, cepat. Nah, bandingin aja tuh yang di Jabodetabek dengan yang ada di ujung pulau Sumatera atau di ujung pulau Kalimantan, di ujung pulau Papua, kan sangat jauh berbeda, ya kan? Bahkan itu berdampak di Pulau Jawa itu sendiri, ya kan? Pulau Jawa itu ya hampir berapa ya, 60% itu ya perputaran uangnya ya di situ aja, ya kan? Penduduknya juga yang terbanyak di situ aja ya, karena mendekati ya itu ibu kota yang banyak aktivitas, ya kan, segala bentuk perkembangan juga ya deket-deket ibu kota. Nah kalau ada di tengah-tengah ini kan keadilan sosial itu sangat tidak mustahil. Seperti itu, nanti perkembangan itu kan mengikuti dengan sendirinya. Ya terkait ini mendesak atau enggak gitu kan. Tapi kalau ini enggak dimulai, aduh, entah deh kapan itu bisa terwujud. Lalu apa hubungannya dengan Bapak Adi ini? Ya setiap pembangunan itu masalah utamanya itu adalah pembebasan lahan, ya kan? Dan untuk itu kemungkinan besar Pak, kalau dilihat dari historinya Bapak Hadi ini kan kayaknya nggak pernah ada masalah seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak ada beban masa lalu ini biasanya yang berani, pokoknya yang berani melakukan banyak hal, ya. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan yang bisa menakuti beliau ini. Itu kemungkinannya seperti itu. Apalagi kan beliau mantan Panglima TNI. Ya, relasinya masih banyak kan. Ya, pastilah. Itu bahkan saya baca tadi kayaknya adminnya akun medsosnya TNI Angkatan Udara pun mengucapkan selamat kepada beliau, seperti itu. Ya intinya masih punya kekuatan jaringan power yang luar biasa lah, diikuti dengan rekam jejak yang baik, tidak ada beban masa lalu. Jika tidak ada beban masa lalu, ya itu bisa melesat, istilahnya itu kan tanpa halangan lah untuk menjalankan tugas itu. Apalagi tanah ini kan, terkait tanah ini kan biasa digunakan untuk investasi, nilainya cukup tinggi, dari tahun ke tahun itu akan naik. Nah, makanya oleh sebab itu ya, mafia tanah itu kan ngeri sekali. Mungkin kalau kita ingat kasusnya Nirina Zubir ya, itu pun orang yang artis yang terkenal, mungkin yang nggak terkenal pun banyak kasusnya seperti itu, terkait lawannya itu mafia tanah. Selain untuk IKN itu, ya yang pasti ada program Pak Jokowi yang memang belum tercapai, itu program sertifikat gratis kalau nggak salah itu kan. Itu kayaknya baru setengahnya lah dari berapa juta target sertifikat yang harus dikeluarkan, itu baru berapa gitu, berapa ratus juta ya, 120-an juta itu apa yang baru baru kelar itu 80-an juta ya, sekitar itulah, kira-kira sekitar itulah kalau nggak salah. Yang pasti intinya itu ada target yang belum tercapai. Nah itu tugasnya Bapak Hadi. Ya soalnya konflik yang mengenai tanah ini sangat rumit sekali, nggak gampang, ya kan? Itu biasanya apalagi sengketa tanah sengketa itu, kalau udah lawannya warga itu, aduh udah susah. Walaupun itu tanah negara ya hantam aja, biasanya kan begitu. Apalagi ya pasti di belakangnya itu kan banyak mafia seperti itulah. Nah ini Bapak Hadi dianggap mampu, ya itu memang sekedar baru harapan, karena Bapak Hadi sendiri baru dilantik, belum melakukan apa-apa. Yang namanya harapan ya minimal itu bisa dijadikan patokan oleh Bapak Hadi. Oh ini harapan rakyat, ini harapan kita. Jadi ya mudah-mudahan ya seperti yang kita harapkan, seperti itu. Ya terlepas itu semua,
Jika memang Bapak Hadi nanti memiliki kinerja yang moncer, yang pasti ya rakyat akan melihatnya lah, walaupun beliau ini bukan kader parpol, bukan ketua umum parpol, yang pasti ya rakyat akan melirik. Nah, jadi ini ya sebenarnya peluang Bapak Hadi dan juga ya apa namanya potensi seperti itu, potensi beliau ini ya bisa ya kemarin jadi Panglima TNI, ya siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi cawapres atau syukur-syukur jadi capres karena dianggap kinerjanya bagus ya, siapa tahu kan, ya itulah harapan kita rakyat kecil ini kan, hanya bisa berharap ya kan. Bisa berharap, mengawasi, kalau ada sesuatu yang kurang pas ya kita kritik. Nah begitu juga dengan Bapak Hadi ini nanti, seumpama beliau ini agak-agak lah kok nggak sesuai dengan harapan, lah kok nyeleneh, ya pasti ya harus kita kritik juga lah gitu, seperti itu. Sebab ini kan era digital, memudahkan kita rakyat jelata dengan mudah memberikan kritik, memberi masukan, yang penting masuk akal, rasional, dan bisa diterima oleh akal sehat. Saya rasa udah itu aja, salam.